kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Membuat kita bahagia, cintailah sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah saudaraku, kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Sebab itu, saudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali.
Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Hari ini ramai sekali ya di gereja ya. Haleluya. Ya banyak saudara-saudara kita Tionghoa yang sedang merayakan tahun baru. Saya dan teman-teman dari IGREA mengucapkan Happy Chinese Year, Kong Si Fa Chai. Kalau bahasa Bataknya itu Sugeng Warso Enggal. Ya ada sukacita di tempat ini, amin. Oke, mari kita persiapkan diri, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami yang terus rindu untuk mencari Engkau dan mendekat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kami sekarang ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah. Dan darah-Mu lah yang melayakkan kami, yang telah menebus dosa kami. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Selayakan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku
sambut Bapak Ibu berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita naikkan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku ciptakan baru oleh darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tebus kami, Kau selamatkan kami. Kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan, karena darah-Mu telah menebus kami. Kami memiliki status yang baru ya Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami harus terus-menerus melakukan pertobatan demi pertobatan. Agar kami bisa menyesuaikan diri dengan status kami yang baru ini. Menjadi anak-anak-Mu, menjadi ciptaan yang baru. Dengan semua sarana dan anugerah yang Kau berikan ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, untuk terus berusaha menyukakan hati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami semua yang ada di sini, kami bersiap untuk hadir, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu dan memberikan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, karena suasana Chinese New Year, kita akan nyanyikan lagu-lagu pujian bergaya Mandarin. Oke, masih berdiri ya Bapak Ibu?
Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita untuk memuji-muji namanya. Semuanya. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi dari awal. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan cinta kita, katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, katakan pada kiri kanan Anda, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. To Yesus, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die, sentini kasuo. To Yesus I want, katakan pada saudara, Yesus I need, to Yesus I die, sentini kasuo. Sekali lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die, sentini kasuo. Katakan pada kiri kanan kita, to Yesus I need, to Yesus I want, sentini. Sekali lagi, sekali lagi. I want, to Yesus I need, to Yesus I die, sentini kasuo. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I die, sentini kasuo, sentini kasuo, sentini kasuo. Tuhan menyertai kita
yang memberkati kita. Bukan hanya kita, tapi juga anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan Tuhan. Yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Semua katakan ya, ya, ya. Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang. Musik memuji Tuhan. Semua yang berbahagia hari ini, kita katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, anak cucunya pasti tidak akan meminta. Katakan ya, 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 karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi, yang berbahagia katakan, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Bagi orang. Sekali lagi, cuma saja, berbahagialah. Karena apa? Anak cucunya pasti tidak akan. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Bagi orang percaya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, ada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita siapkan diri untuk hening dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.有怎么能一奔跑？你我珍惜着的美
下，用我全人真心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我有什么能以回报？你完全信实的美善，用我全人真心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我有什么能以回报？你完全信实的美善，用我全人真心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我有什么能以回报？你完全信实的美善，用我全人真心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，他永远。Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau tolongkan hidupku, Kaulah harapanku. Selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup kami di dalam-Mu, Tuhan. dalam
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Saya jemput Bapak Ibu berdiri. Dengan amanah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Dan saya undang juga Bapaknya Pendeta Mike untuk mendoakan anak-anak kita. Sini anak sekolah minggu semuanya. Baik, hadap sini sayang. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum masuk ke ruangan sekolah minggu. Mari arahkan tangan kita Bapak Ibu untuk mendoakan anak-anak kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu akan diberi makan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi anak-anak-Mu ini sehingga mereka tumbuh dalam kebenaran firman-Mu dan hidup mereka dituntun oleh kebenaran. Sehingga tumbuh kembang mereka Tuhan, mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengenal Kristus dengan benar, dan jalan hidup mereka disertai, dituntun, dibimbing oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu yang mengajar mereka Tuhan, kiranya urapan daripada-Mu turun atas hidup mereka. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan amanah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh karena firman-Mu adalah kebenaran yang karenanya hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui, hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan dari hidup ini Bapa, menjadi sama seperti Engkau, berkenan di hadapan-Mu dan mencapai langit baru bumi baru bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu mengerjakan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk worship team. Terima kasih untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang onsite di tempat ini maupun yang online di sana, di YouTube ataupun di Zoom kita Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, Gong Sifat Chai terlebih dahulu. Kyonghi ya kan. Hari ini banyak sekali di tempat ini ya ke Mbina ya. 3.000 orang. Jadi jerilah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih mengutamakan kualitas. Katanya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih gitu. Oh ini pembenarannya nih. Itu firman Tuhan. Kejadian pasal 2, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-15 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dengan baik, manusia itu ketika diciptakan, diberikan nismat hayim, nafas kehidupan oleh Allah atau DNA-nya Allah. Lalu kemudian manusia itu ditempatkan Allah untuk mengusahakan taman. Kalau konteks kita mengusahakan dunia yang ada, dalam konteks kecil mengusahakan gereja kita, dalam konteks sempit lagi mengusahakan rumah kita bagi kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi semua pohon atau semua buah yang ada di pohon pada saat itu bebas dimakan. Atau dengan kata lain bebas dicerap oleh indera maupun pengertian, pemahamannya. Tetapi pohon pengetahuan yang tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan dengan baik, kata pastilah engkau mati. Jadi manusia itu ketika diberikan oleh Allah kehendak bebas, Allah pun memberikan perintah pada saat engkau memakan buah itu, atau pada saat engkau mencerna, mencerap, mengambil, menghidupi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka pada saat itu engkau mati. Nah, kita tahu bersama manusia itu kemudian jatuh di dalam dosa, manusia itu kemudian menggantikan tempat Allah di dalam hatinya. Lalu Allah itu tergeser dari hatinya, turun dari takhta hati manusia itu, dan manusia itu bertakhta sendiri, menjadi Allah terhadap dirinya sendiri. Nah, perhatikan, pastilah engkau mati. Nah, hari ini kita sedang membahas tentang mati dan hidup karena Injil. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi persoalan mati dan hidup ini adalah persoalan yang sangat eksistensial. Persoalan keberadaan daripada manusia itu. Atau dengan kata lain, persoalan yang sangat fundamental. Persoalan yang sangat mendasar dalam hidup ini. Nah, saya ingin memberikan kepada kita sebuah pemahaman seperti ini, bahwa ketika kita berbicara tentang manusia, ketika kita berbicara tentang engkau dan saya, maka kita sedang berbicara sebuah kehidupan. Jadi manusia itu kan ada prosesnya, proses lahir. Ketika manusia itu lahir, dikatakan bahwa orang itu bersuka cita. Ketika ada seseorang yang lahir, entah itu anak kita, cucu kita, atau siapapun itu, kita bersuka cita dengan girang. Bahkan sukacita kita itu ada dalam derayan tangis. Kita bersuka cita dengan tangis. Tetapi ironisnya adalah gak lama kemudian kita pun menangis untuk berduka cita. Karena kemudian orang itu mati, kita pun mati, saya dan saudara mati. Ya toh? Tidak ada satupun di tempat ini yang akan hidup abadi. Walaupun sekarang ada cari penemuan-penemuan untuk supaya manusia itu bisa hidup kekal, hidup lama, hidup abadi. Tapi tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang bisa bertahan hidup abadi. Semuanya pasti mengalami kematian. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga manusia itu mengalami yang namanya kematian secara fisik. Jadi tragis hidup manusia itu ya. Kayak misalnya let's say Ola hidup, lahir nih misalnya 21 tahun yang lalu gitu kan. Iya dong, masih kelihatan 21 tahun. 21 tahun yang lalu lahir. Nanti beberapa tahun kemudian, 20, 30, 40 tahun kemudian, pasti Ola mati. Saya pun mati. Begitulah nasib manusia. Bahkan pengkhotbah sendiri menggambarkan dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 19 atau Pengkhotbah pasal 3 ayat 19. Dikatakan bahwa manusia itu nasibnya sama seperti binatang. Itu kata Alkitab. Nasibnya sama seperti binatang. Dia hidup hari ini dan besok mati. Bahkan Paulus
menjelaskan di dalam kitab Korintus bahwa kalau besok tidak ada kebangkitan, yuk kita makan minum karena besok kita mati. Kata Paulus. Kalau besok tidak ada kebangkitan, ayo kita makan minum. Pesta pora, makan-makan. Karena besok kita pasti mati. Kalau istilah anak sekarang itu YOLO, you only live once. Kita hanya hidup sekali, kita pokoknya kita happy-happy lah dalam hidup ini. Satu sisi itu benar. Dan Alkitab juga menjelaskan di teks lain, dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Pernah lihat uap enggak? Kalau kita buka termos ya atau apa ya. Pokoknya uap gitu. Tahu kan uap ya? Saya nggak perlu mendeskripsikan uap itu seperti apa kan? Tahu uap ya? Uap itu sebentar saja kelihatan, lalu setelah itu hilang. Mati. Begitu tragisnya manusia itu. Nggak tahu kita di antara kita ini siapa duluan yang mati ataupun yang di Zoom ataupun YouTube. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali mati. Tapi yang pasti kita semua akan mengalami kematian. Ini realitas yang tidak bisa kita tolak. Nah jadi sebetulnya persoalannya itu bukan berapa lamanya kita hidup atau berapa panjangnya usia kita. Seringkali kita nyanyi di ulang tahun panjang umurnya. Bukan sekedar panjang umurnya. Ternyata dari fase lahir sampai kita mati, nah ini yang terpenting. Dengan apa kita mengisi hari-hari kita, itu yang lebih penting daripada kita tahu kita lahirnya kapan dan kita panjang hidupnya sampai kapan. Ternyata dengan apa kita mengisi hari-hari kita itu yang terlebih penting. Bahkan lebih ekstrim lagi saya mau katakan, tidak begitu penting kita tahu bagaimana sorga itu. Kan ada beberapa rekan saya, hamba Tuhan yang mencoba untuk menginterpretasi nanti keadaan di sorga itu seperti ini. Nanti ada Firdaus nyaman, ada Firdaus tidak nyaman, ada Hades lah. Nanti orang akan ada di Seul lah. Nanti dia untuk sementara ada menunggu kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya tentang akhir zaman, tentang sorga. Kalau saya tidak begitu, memang itu harus dipelajari tapi itu minor. Tidak begitu major. Yang major itu adalah bagaimana ketika kita hidup dan matinya kita. Atau mengisi selama kita hidup. Itu yang terpenting. Itu yang paling esensial. Kita mau mengisi hari-hari kita dengan lato-lato kah? Atau kita mau mengisi dengan kita membaca firman? Kita mau mengisi hari-hari kita dengan nonton film Korea kah? Itu nontonnya cuma 1 episode aja Pak Pendeta. Nggak taunya udah subuh. 20 episode, 1 season habis. Kok tahu Pak Pendeta? Iya, karena saya juga pernah begitu. 1 season habis 20, nanggung soalnya. Tiba-tiba sampai subuh aja nontonnya. Sampai kita tahu Annyeonghaseyo, Hanamasa, Shushite, Arigato, itu bahasa Jepang ya. Sampai semua kita tahu. Gak tahu ya, kita mengisi hari-hari kita tuh ya, yang lain pelayanan di gereja, yang lain di kantor, yang lain bisnis, yang lain usaha, yang lain nyanyi, yang lain jadi pengacara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Ada yang jadi ibu rumah tangga. Disitulah persoalan hidup ini. Persoalan mati dan hidup itu di situ, realitas kehidupan itu. Persoalannya ada yang lebih mengenaskan dalam hidup ini selain daripada mati itu sendiri. Bukan hanya sekedar mati secara fisik, ternyata ketika manusia itu memakan buah pohon itu atau mengambil pengertian itu, mengambil cara hidup kegelapan itu, hidup di luar teritori Allah itu atau hidup di luar daripada Injil Allah itu, ada satu kematian yang lebih sadis dibanding hanya sekedar mati fisik. Yaitu mati spiritual kita, mati kerohanian kita. Itu yang lebih yang lebih esensial dalam hidup ini. Kalau dipertanyakan, kenapa sih Allah itu harus datang ke bumi? Allah itu kan maha kuasa ya.
Kenapa Allah tidak langsung saja dari sorga, dosa manusia telah dihapuskan. Dosa manusia telah selesai. Kenapa dia harus turun ke bumi ini? Satu, karena yang berdosa itu manusia. Kedua, karena upah dosa itu adalah maut. Harus ada yang mati. Harus ada yang menggantikan upah dosa itu. Murka Allah itu harus diredam. Dan tidak ada satupun orang yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri selain daripada Allah itu sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu. Itu sebabnya Allah datang ke dunia ini untuk memberikan teladannya dan memberikan kebenarannya supaya manusia itu bisa tahu tadi pengetahuan yang baik dan jahat itu versinya Allah, bukan versinya dunia ini. Makanya Allah datang ke dunia ini berupaya untuk menghidupkan kembali kematian rohani saudara dan saya. Jadi kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, yang tidak punya jalan keluar dibukakan jalan keluar. Tidak seperti itu kekristenan itu Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu kegiatan keagamaan. Bukan kegiatan kerohanian di dalam Kristus. Itu bukan gambaran kekristenan yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak akan menemukan di gereja ini, di Igreja Christ Community ini khotbah-khotbah yang sifatnya 4 langkah menuju sukses, 5 langkah supaya saudara diberkati, roh-roh gembelisme, kereisme, roh-roh apalagi melaratisme, keluar. Saudara tidak akan menemukan khotbah-khotbah seperti itu di gereja ini. Tapi saudara akan menemukan khotbah di mana Injil Kristus itu yang diberitakan. Di mana Allah itu datang bukan sekedar membuat orang yang dari jahat jadi baik atau dari baik menjadi lebih baik. Enggak. Tapi Allah datang ke dunia ini ingin menghidupkan kerohanian, spiritualitas saudara dan saya. Ada banyak orang di dunia ini hidup, ya Bapak Ibu, ada banyak orang hidup di dunia ini secara fisiklinya hidup. Secara fisik hidup nih. Sekolah, kerja, beristri, punya anak, punya keluarga, punya rumah, punya bisnis, punya usaha, punya pekerjaan, punya gaji yang besar. Ada banyak orang hidup seperti rutinitas kehidupan biasanya dalam peradaban hidup manusia. Hanya fisiknya saja yang hidup. Tapi rohaninya, rohnya itu mati. Ada banyak orang hidup hanya sekedar hidup. Itu sebabnya dia tidak menemukan yang namanya kebahagiaan yang sejati, sukacita, damai sejahtera yang sejati. Sebab rohnya itu mati. Manusia itu kan makhluk rohani ya, jangan lupa. Manusia itu makhluk rasio, manusia itu makhluk relasional. Tapi manusia itu lebih daripada itu, manusia itu merupakan makhluk spiritual, makhluk rohani. Jadi saudara dan saya adalah makhluk rohani. Roh kita itu yang ingin dihidupkan oleh Tuhan. Nah persoalannya kita hidup, benar-benar hidup, atau kita hidup hanya sekedar bernafas, tapi kerohanian kita mati. Kita tidak sampai kepada yang namanya menemukan Tuhan itu, atau mengalami Tuhan itu. Sehingga ada banyak orang ya, ada beberapa orang yang saya kenal, mereka coba untuk lari ke obat-obatan, mereka lari kepada alkohol, mereka lari kepada narkotika, mereka lari kepada seks bebas, mereka lari ke tempat dugem, mereka coba healing ke Bali, healing ke tempat luar negeri, healing ke sana ke sini, healing ke sana ke sini, katanya nggak healing juga. Malah buntung kehidupannya, malah nggak menemukan yang namanya kebahagiaan itu. Punya uang banyak, punya uang sedikit, nggak punya uang, sama aja. Kayak tidak menemukan hidup itu sendiri. Rasanya mau mati rasanya. Kosong, hampa. Tidak menemukan Tuhan itu sendiri, Kristus itu sendiri. Itu sebabnya ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari kita haruslah
menilik atau mendeteksi diri kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini rentan atau hidup kita ini rentan, kita tidak memiliki yang namanya kerohanian yang firm, solid sama Tuhan, maka kita setiap hari kita seperti ya udah, target hidup kita itu seperti target manusia pada umumnya. Bukan target dalam bentuk bagaimana kita mematikan kehidupan ini untuk supaya kita dapat hidup bersama dengan Tuhan. Mematikan kehidupan ini konteksnya adalah mematikan kedagingan kita. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah gereja ya, kita akan melihat bagaimana para pengikut Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus yang benar-benar mati dan hidup hanya bagi Injil Kristus. Let's say Andreas disalib, Bartolomeus dipukul kemudian disalib, Yakobus anak Alfeus dilempar batu hingga mati, Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya, Yohanes diasingkan karena dia yakin kepada Tuhan sehingga dia meninggal di usia tua, dia digoreng hidup-hidup kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Di sanalah dia melihat ada penglihatan dan dia menulis kitab Wahyu. Kemudian siapa lagi? Matius ditusuk dengan tombak hingga meninggal. Petrus disalibkan mati terbalik. Kemudian Filipus disalib, Simon disalib, Thomas ditusuk dengan tombak dari bawah sampai ke atas di India sana. Kemudian Rasul Paulus dipenggal. Sangat tragis semua kematian murid-murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kok ngapain mereka seperti itu ya Pak Pendeta? Ngapain mereka kok matinya serem amat ya, mengenaskan banget ya? Satu jawabannya, karena Injil. Itu aja, karena Injil. Karena karya Kristus, karena nama Yesus, mereka dibegitukan. Saya udah gak dapat bahasanya, dibegitukan. Sampai mereka tuh mati mengenaskan. Hanya demi Injil Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Memang ada orang-orang yang punya karunia roh martir memang. Ada misionaris-misionaris yang mati dengan dipenggal, digoreng, ditembakin. Ada salah satu teman saya waktu di Kalimantan tahun 2007 itu dia mati diracun. Karena Injil kebenaran, dia mati diracun. Ngenes sekali saya waktu mendengarkan cerita itu. Karena waktu itu harusnya saya yang ke sana. Tapi dia bilang, tukeran aja, saya aja yang ke sana, kamu yang ke Kalimantan yang satunya, ke Balikpapan. Dia meninggal karena diracun, karena Injil. Nah, bagaimana dengan konteks kita saat ini? Kalau kita di perkotaan ini kan lebih cenderung tidak mengalami yang namanya realita seperti itu kan. Realita sadis seperti itu. Paling kita, aktivitas kita apa? Di rumah, di kantor, di usaha kita, di bisnis kita nggak sampai segitunya kan ngalaminnya. Nah, kita diundang oleh Tuhan Yesus di di minggu ini tanggal 22 Januari bertepatan ulang tahun, tahun barunya, tahun baru Chinese, Imlek. Kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana sebetulnya mati dan hidupnya anak-anak Tuhan itu atau murid Kristus itu. Markus pasal 8 ayat 34. Markus pasal 8 ayat 34. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom ataupun di YouTube, kita kan tidak mengalami seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Tapi masing-masing kita ada di setiap detik hidup kita kan Alkitab katakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok. 1 menit ke depan kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Jadi mati dan hidupnya kita itu ditentukan oleh undangan daripada Tuhan Yesus ini kepada kita. Ada banyak undangan di dalam hidup ini,
khususnya di dalam dunia kerohanian tentunya ada banyak undangan yang menawarkan bagaimana supaya kita bisa menjadi the best version of kita sendiri, yourself, self-esteem, bagaimana kita bisa self-actualization, bagaimana kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Semua itu porosnya, tujuannya untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana supaya kita jadi hebat, potensi kita ditingkatkan, kita bisa dapat cuan yang banyak, kita bisa dapat kedudukan yang tinggi, kita bisa dapat jabatan yang tinggi, kita bisa dapat prestasi yang tinggi. Semuanya diajarkan kepada kita bagaimana kita dapat uang yang banyak dan lain sebagainya. Tujuannya, undangannya, semuanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Nah inilah bahaya daripada dunia ini loh. Kalau kita hidup hanya sekedar kita hidup, maka kita tidak akan bisa melihat sebetulnya esensi dari kehidupan Kristen atau esensi daripada hidup di dalam Injil, mati bagi Injil itu seperti apa sih? Kita tidak akan bisa melihat sisi yang benar itu loh Bapak Ibu. Karena kita di setiap hari kita dibombardir, kita dikepung dengan baik berbagai macam informasi, kita dikepung dengan berbagai macam cara untuk hidup menurut filosofi dunia ini. Sementara Alkitab mengundang kita untuk menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Saudara dan saya ini kan punya punya dosa favorit masing-masing yang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya saudara dan saya sendiri. Kita itu kan aslinya kita itu kan terlihat ketika kita sedang sendiri. Sendiri di rumah, itu aslinya kita tuh. Aslinya kita itu juga di saat kalau kita lagi banyak duit ataupun gak ada duit sama sekali. Itu terlihat tuh aslinya kita. Gejala ya, sifat aslinya kita itu terlihat. Ataupun ketika kita ditempah oleh sebuah masalah atau ditempa oleh sebuah peristiwa kegelapan, kekelaman kehidupan. Terlihat tuh karakteristik kita tuh, asli kita tuh keluar tuh. Dan itu saja secara pengamatan psikologis. Belum secara spiritual. Secara spiritual ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu licik. Sampai dia tidak bisa mendeteksi dosanya sendiri. Saking sudah hidupnya sudah diwarnai oleh dunia ini. Nah kita orang Kristen, kita mati dan hidup bagi Injil ini, kita berupaya untuk mendeteksi diri kita yang sesungguhnya ini loh. Kedalaman hati kita, kedalaman manusia batinia kita, ini yang sedang kita reinventing. Sedang kita garap dengan Injil, dengan kebenaran firman Tuhan. Saya masuk ke ayat 35 dan 36. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah ini yang menarik. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Perhatikan dengan baik, mati dan hidupnya kita itu dikatakan oleh Alkitab bahwa kalau siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya atau siapa yang hanya ingin hidup tadi seperti orang dunia hidup pada umumnya, makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun, berusaha buat A, buat B, kerja A, kerja B. Di kesehariannya tadi saya katakan di awal, mengisi hari-hari kita, itu yang kita persoalkan sebetulnya. Kalau kita hanya sekedar mementingkan itu untuk nyawa kita, maka kemudian Alkitab katakan kita kehilangan nyawa kita. Kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Sampai itu saudara ngerti gak maksud saya? Saya yakin saudara ngerti. Karena udah berulang-ulang kali firman ini disampaikan. Jadi kalau kita hanya berupaya untuk menyelamatkan manusia jasmani ini, maka manusia batinnya kita pasti hilang. Pasti kita tidak akan selamat.
Itu sebabnya Alkitab katakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nyawa di sana itu dengan kata pesuke. Kata pesuke itu, di dalam pesuke itu ada hati di sana, ada pikiran di sana, ada perasaan di sana, ada kehendak di sana. Itu makanya kan hati itu adalah pusat dari seluruh keberadaan hidup manusia. Pusat dari kehidupan manusia. Masalahnya itu kan seringkali bukan terletak pada masalah. Tapi masalahnya itu terletak pada hati kita yang meresponi masalah-masalah kehidupan ini. Nah, kalau hati kita tidak diisi oleh Injil kebenaran firman Tuhan, maka besar kemungkinan kita akan kalah dengan kehidupan ini. Kita akan kalah dengan dunia ini, Bapak Ibu. Kita tidak akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan untuk hidup diselamatkan oleh Tuhan. Oh, Pak Pendeta, kan bukannya udah Yesus sudah mati di kayu salib, semuanya sudah selesai, tetelestai. Oh iya, memang udah selesai atas kayu salib. Murka Allah itu telah diredam. Upah dosa itu telah dibayar. Tapi persoalannya tabiatmu dan tabiatku itu yang belum selesai. Nah, itu yang sedang kita selesaikan saat ini. Jadi yang menyedihkan itu atau mentragiskan itu adalah ketika kita berpikir kita memperoleh seluruh dunia. Katakanlah kita punya seluruh yang kita inginkan dalam hidup ini. Apa? Mau rumah bagus, punya mobil, punya apartemen, punya deposito, punya tanah yang banyak, punya uang yang banyak, punya saldo yang banyak, punya apa? Punya keturunan, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya semuanya lah. Tapi Alkitab katakan kita kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan pikiran kita, hati kita, hidup kita untuk berfellowship dengan Tuhan. Itu apa gunanya semuanya, Pak, Bu? Mungkin terdengar seperti abstrak gitu ya. Abstrak banget sih, kayaknya kita udah sering dengar ini, tapi kayaknya coba kita cek hati kita. Coba deh kita cek hati kita. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus sedang memberikan sebuah tawaran kepada hidup ini bahwa kalaupun aku mati adalah keuntungan. Mengapa keuntungan? Ya karena dia hidup bagi Kristus. Dia mematikan seluruh kehidupan kedagingannya, dosanya bagi Tuhan. Sehingga ketika dia mati secara fisik, bagi dia itu sebuah keuntungan. Tapi kalau dia masih hidup saat ini, dia hidup untuk memberi buah. Kalau bahasa anak sekarang itu jadi influencer. Tahu gak influencer? Dia bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat sosmed apapun lah. Bisa menginfluence orang lain. Nah kalau Paulus, kalaupun aku hidup, aku ingin menginfluence, aku ingin mempengaruhi, aku ingin menjadi garam dan terang bagi dunia ini melalui kehidupanku. Teks lain, Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini tidak perlu saya deskripsikan dalam khotbah menjelaskan ya. Saudara hanya baca ayat ini aja. Saya kira saudara harusnya mengerti. Karena itu, matikanlah dalam dirimu. Sebutlah dirimu sendiri. Matikanlah dalam diriku ini. Dalam dirimu Mike. Segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Kenajisan. Hawa nafsu. Nafsu jahat. Dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita itu seperti ini hidup. Tadi kakak pembina di awal doanya dia berkata bahwa terima kasih Tuhan, Engkau telah mengubah identitas kami.
Nah, tentu kita semua ada dalam identitas yang baru bersama dengan Kristus, dan sekarang proses ini kita telah dibenarkan, identitas kita telah berubah. Nah, sekarang kita sedang dalam pengudusan. Jadi dibenarkan, dikuduskan, kemudian kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, kita dalam proses pengudusan ini nih. Pengudusan itu ada dua, pengudusan aktif dan pengudusan pasif. Pengudusan pasif itu ya karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengudusan aktif itu kita. Tadi itu, tabiatmu, karaktermu dan karakterku ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu setiap hari kita bergelut dengan hidup ini. Untuk apa tuh? Untuk memurnikan. Untuk mencabik-cabik, meninggalkan kedagingan kita ini. Sisi diri kita yang suka jauh dari Tuhan, itu yang kita sedang garap saat ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, Alkitab katakan, yaitu marah. Coba perhatikan, marah. Yang suka marah-marah, yuk kita buang semuanya itu. Katanya ada satu ungkapan yang berkata bahwa cara terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan itu adalah ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, namun kita tidak memilih kesempatan itu, kita menolak kesempatan itu, kita berkata tidak pada kesempatan itu, maka saat itu kita menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan tersenyum. Semakin kita berbuat dosa, semakin kita tunduk terhadap dosa itu. Tapi semakin kita berkata tidak kepada dosa, maka semakin kita juga tunduk kepada Allah. Jadi cara terbaik ketika kita mulai marah nih. Lu belum tahu gue punya backingan lo, gue punya uang lo, gue punya power lo, gue punya kendali, gue punya kontrol, gue punya panglima di belakang gue. Gue punya, gue bisa matiin lu. Kita bisa marah gitu. Kita ini kan rata-rata ada tuh dosa itu, dosa pemarah tuh. Apalagi kalau pelayan Tuhan itu katanya nggak boleh loh kakak pembina kita ini pemarah. Kita ini harus peramah katanya. Itu Alkitab bilang. Jadi yang suka marah-marah tuh tolonglah dibuang ya marah-marah itu. Itu dari setan loh. Memang nggak boleh marah Pak Pendeta? Boleh marah tapi jangan sampai gelap. Katanya jangan sampai matahari terbenam. Itu maksudnya kalau matahari terbenam kan dia sudah gelap tuh. Nah kita kalau marah jangan sampai ada istilah gini. Gila gue sampai kesetanan tau marah. Nah tuh, jangan sampai begitu. Kadang-kadang orang kalau marah itu seperti setan dia. Jadi kalau ada yang marah-marah bilang aja setan. Geram, kejahatan, fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, proses hidup kita ini yang tadi saya katakan, mengisi hari-hari kita itu adalah dengan cara kita menanggalkan kehidupan kita yang lama. Sama seperti kita pakai baju, kita tanggalkan baju ini, kemudian kita kenakan baju yang baru, dan lalu kita hidup dengan baju yang baru itu. Kita mempraktekkan hidup kita dengan hidup yang baru itu Bapak Ibu. Itu sebetulnya esensi dari mati dan hidup bagi Injil. Sebab hidup ini sebetulnya ya, kalau kita meneropong realita kehidupan ini, hidup ini singkat. Tadi seperti uap. Jadi hari ini bisa aja kita sehat-sehat, besok kita mati. Jadi pergunakanlah waktu, kesempatan, hari. Saat ini kan hari ini Sio Kelinci ya, iya kan Ndra? Tahu kan Sio Kelinci kan tahun ini kan. Sio Kelinci itu katanya orangnya sabar, orangnya penuh keberuntungan, sukses dan lain sebagainya. Saudara jangan terpaku di situ deh, itu tidak bisa mengubah kita. Yang bisa mengubah kita itu Injil. Saudara kalau mau sabar, saudara harus ketemu sama orang yang bikin marah saudara. Itu proses kita dalam mati dan hidup bagi Injil. Nah saudara mau arahkan hidup ini ke siapa? Ke Tuhan kah? Atau ke diri sendiri? Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
panggilan bagi kita di sore hari ini, Injil itu sedang memanggil kita untuk dikenakan. Dikenakan tuh nggak? Dipakai. Kita ini kan tidak stabil, tidak konsisten. Pulang dari sini, entah kita makan, entah kita pergi ke mall, entah kita pulang ke rumah. Mudah-mudahan Igreja nggak begitu. Katanya menurut penelitian 30% hilang setiap firman Tuhan yang dia dengar di gereja. Besok Senin dia ketemu dengan gelut usaha dengan pekerjaan, hilang 30%. Hari Selasa 30%. Rabu dia udah lupa semua firman yang dia dengar di hari Minggu. Pak Pendeta, ada yang lupa pas udah keluar dari pintu itu Pak Pendeta? Ada juga yang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Injil memanggil kita untuk kita mati bagi Kristus dan juga hidup bagi Kristus. Sesimpel itu aja hidup ini. Mati bagi Kristus dan hidup bagi Kristus. Dan itu belum terbuktikan. Terbuktikannya setelah keluar dari pintu itu. Dari pintu ini baru kita bisa membuktikan keotentikan kita di hadapan Tuhan. Betulkah kita hidup dan mati bagi Kristus atau kita hidup dan mati bagi diri kita sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Saya menjemput pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Saya ajak kita sekalian bangkit berdiri Bapak Ibu dan juga yang ada di rumah. Mari kita tetap di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setia, Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Ya Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Musik main dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali menggarap diri kita, mengiring faintin diri kita. Kita kembali menemukan diri kita yang sesungguhnya itu bagaimana sih sebetulnya di hadapan Tuhan. Apakah aku selama ini hidup sampai di usia saat ini, aku tuh hidup bagi Tuhan kah? Atau aku hidup bagi diriku sendiri? Atau aku sedang berjuang bagi orang lain? Atau aku hanya sekedar hidup sebagaimana aku hidup? Kita mulai digugah oleh Tuhan, dikritisi oleh Tuhan melalui firman Tuhan-Nya. Untuk supaya kita
melihat diri kita yang sebetul-betulnya, seotentik mungkin diri kita di hadapan Tuhan. Kalau murid-murid mengalami kematian yang begitu mengenaskan dalam pengiringan mereka di hadapan Tuhan, nah bagaimana dengan kita? Mari kita mematikan setiap kedagingan kita, keinginan kita yang di luar daripada kehendak Tuhan. Tolak semua dosa-dosa yang sering engkau lakukan. Jaga perkataanmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga tindak tanduk perilakumu. Karena itu semua yang akan mencerminkan engkau sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hidupmu dan Tuhan memberkati hidupmu dari yang tua maupun sampai yang muda. Firman Tuhan diurapi atas hidupmu, firman Tuhan menguduskan hidupmu. Sehingga kita dapat berkata kepada Tuhan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Banyak orang melihat Kristus dari hidupku, aku menjadi terang dan garam bagi hidup ini. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih memberkati seluruh anak-anakmu yang telah mendengarkan firman. Semuanya diurapi oleh Tuhan. Semuanya membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang mewarnai dan tertanam berbuah bagi hormat dan kepujian bagi namamu Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Michael Friends, panggilannya Bapak Mike, atas firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Silakan pengumuman kita hari ini. Oke, saya sambil ngintip ya. Yang pertama, minggu depan ibadah raya 29 Januari akan dilayani oleh Bapak Pastor William Jaya Pranata. Bapak ini pernah satu kali ya melayani kita di tempat lama ya, dengan tema dilengkapi untuk menjadi berkat ya, tanggal 29 Januari 2023 di tempat ini. Selanjutnya, follow our social media. Sosial media kita ada di Instagram, Facebook, YouTube. Ya, silakan di follow, silakan di tag, mungkin di foto ibadah kita hari ini, kegiatan kita, atau setelah ibadah kita ada acara kecil-kecilan. Mungkin ada baiknya kita ambil foto, posting di Instagram masing-masing dan tag Igreja Christ Community Instagram ataupun Facebook. Jadi setiap teman-teman dari Bapak Ibu akan melihat, oh ada Igreja ya ternyata. Oh ada Igreja di Serpong, bisa melihat gitu ya. Jangan lupa di foto-foto dan di tag. Selanjutnya, persembahan di BCA di 1688800055 atas nama GSKI Igreja Christ Community. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan transfer ke nomor account yang terlampir. Namun jika ingin memberikan langsung, di belakang ada kotak persembahan, silakan memberikan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Selanjutnya, ini Holy Land Tour. Saya sih sebenarnya pengen ikut ya, cuman melihat waktunya itu 19 Maret sampai 29 Maret. Itu agak susah buat cuti ya bagi yang mau bekerja. Oke, ini Holy Land Tour dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Judika Sialoho. Tournya ke Egypt. Bagi yang belum pernah ke Egypt silakan. Israel, Jordan dari 19 Maret sampai 29 Maret 2023. Silakan dibaca di situ, include apa aja, 4 ya hotel bintang 4 dan 5, breakfast, lunch, dinner, tips, tour guide dan segala macam, di situ semuanya ada. Silakan dihubungi jika Bapak Ibu tertarik, silakan hubungi contact person yang di layar ada 2 ya, Vien dan Ibet, Ibu Gembala kita. Selanjutnya, oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Hendrok atau oke.
Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Gongsi Fachai bagi kita semua. Dan selamat hari Minggu. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Mulailah dari rumah. Mulailah dari Dengan hormat, Bapak Pendeta Ari Tambunan bahwa kita memberagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bapak, terima kasih sore hari ini kami sudah berada di penghujung ibadah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dari awal sampai kesudahannya. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan bersama umat-Mu di tempat ini. Barisan-barisan kecil ini ya Tuhan, kami datang bersekutu mencari wajah-Mu, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terus bawa kami akan pengenalan akan Engkau. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Sebab kami tahu kalau kami berjumpa dengan Tuhan, perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Mike, yang sudah memberkati kami lewat pelayanan beliau. Tuhan, kami berdoa terus memakai hamba-Mu ini menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan firman melalui pelayanan hamba-Mu ini, banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Masa depannya, cita-citanya, pengharapannya, apapun yang dirindukan oleh hamba-Mu ini, Tuhan Engkau menolong. Tuhan Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Tunggal kesayangannya, Tuhan Yesus kita, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
menjemput kita bersama-sama, membawa kita ke langit baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tempat yang dirancang oleh tangan Tuhan sendiri bagi saleh-salehnya. Setiap kita yang menerima berkat ini bersama-sama kita berkata, amin. You're my brother, you're my sister, so take it